Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang penyelesaian SPLDV, dan yang kedua solusi SPL menggunakan metode inverse matrix. Dan yang ketiga yaitu vektor. Apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel? Yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel dua. Misalnya variabel X dan Y. Nah, dan di sini persamaan linear dua variabel mempunyai ciri-ciri. Yang pertama sudah jelas terdiri dari dua variabel. Jika tidak terdiri dua variabel, maka tidak disebut dengan persamaan linear dua variabel. Dan yang kedua, variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat satu atau berperangkat satu. Dan yang ketiga, menggunakan relasi tanda sama dengan. Jadi ada relasinya, yaitu bentuk sama dengan. Dan yang keempat, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini mempunyai tiga metode. Yang pertama metode gabungan, dan yang kedua metode grafik, dan yang ketiga metode matrik. Metode gabungan. Metode ini sering juga dikenal dengan metode hibrid. Metode ini menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan dua variabel. Metode gabungan ini biasanya dipakai sebagai cara alternatif untuk menentukan nilai dengan lebih cepat. Dengan cara memakai metode eliminasi untuk mencari nilai satu variabel dan memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. Dan yang kedua ada dua, gabungan substitusi dan eliminasi. Metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain, yaitu mengubah variabel dengan variabel lain. Contohnya 2x tambah 4y sama dengan 28. 3x tambah 2y sama dengan 22. Berikut contoh penyelesaiannya. Pertama, kita harus pilih salah satu persamaan yang akan dipindah elemennya. Misalnya, pilih persamaan pertama, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 28. Lalu pilih variabel y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Maka persamaan berubah jadi 2x sama dengan 28 min 4y. Karena tadi kita memilih variabel y yang dipindah, maka koefisien pada variabel x dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien x. 2x per 2 sama dengan 28 min 4y per 2. Maka dihasilkan persamaan x ini sama dengan 14 min 2y sebagai bentuk solusi dari variabel x. Setelah itu gabungkan persamaan 3x tambah 2y
sama dengan 22. Dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan. X sama dengan 14 min 2Y. 3X tambah 2Y sama dengan 22. Lanjut 3 dalam kurung buka kurung 14 min 2Y tutup kurung tambah 2Y sama dengan 22. Jadi hasil dari 14 min 2 tambah 2Y hasilnya 42 min 6Y tambah 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 min 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y per min 4 sama dengan min 20 per min 4. Jadi hasil dari min 20 per min 4 yaitu 5. Maka ditemukan variabel Y yaitu 5. Setelah ditemukan variabel Y 5, sekarang tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 min 2Y. X sama dengan 14 min 2 dalam kurung 5. Jadi variabel variabel tadi yang sudah ditemukan 5, maka ditaruh pinggirnya 2 sama dalam kurung 5. 14 X sama dengan 14 dikurangin 10, maka hasilnya 4. Maka X ini sudah ditemukan yaitu 4 dan Y-nya 5. Metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mencari nilai B, maka kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Biar makin paham, langsung kerja contoh soal SPLDV metode eliminasi. Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X plus 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33. Dengan metode eliminasi, langkah yang pertama yaitu langkah yang pertama kita mencari variabel X dengan cara menghilangkan Y-nya. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan angka 3. 2 sama dengan 2, 4, 6, 8. Dan 3 sama dengan 3, 6, 8. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 dibagi 2 sama dengan 3. X, Y. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yaitu X2. Kemudian untuk melakukan eliminasi ini dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing. X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33. Jadi X-nya itu 3. Dan 2X tambah 3Y
sama dengan 33 yaitu X2. Tiga X tambah 6Y sama dengan 60. 4X tambah 6Y sama dengan 66. Min X-nya yaitu min 6 dan X-nya itu 6. Dan selanjutnya grafik. Metode grafik yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat Cartesius dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil penyelesaiannya. Dan ada langkah metode grafik yaitu yang pertama menentukan koordinat titik potong dari kedua persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambar grafik dari kedua persamaan pada bidang Cartesius. Dan yang kedua, jika kedua garis berpotongan yaitu sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis terletak sejajar, maka HP-nya tidak memiliki anggota sama sekali atau disimbolkan dengan O min. Sedangkan jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunannya memiliki anggota infinite atau tidak terhingga banyaknya. Langsung contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X min Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3 dengan menggunakan metode grafik yaitu titik potong sumbu X dan Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0. 2X min 0 sama dengan 0. 2X sama dengan 0 dan X yaitu 0. Berarti titik potong sumbu X adalah 0,0. Ketika kita melihat titik potong pada kedua sumbu jatuh pada 0,0, kita bisa bikin grafik kalau sumbu keduanya ada di titik 0,0. 2X min Y sama dengan 0. 2 dalam kurung 1 min Y sama dengan 0. Lalu pindahkan Y ke ruas kanan, maka 2 sama dengan Y. Dengan begitu garis melalui titik 1,2, kita tinggal hubungkan titik 0,0 dan titik 1,2. Garis X tambah Y sama dengan 3. Titik potong sumbu X dan Y yaitu 0. X tambah Y sama dengan 3. X tambah 0 sama dengan 3. X tambah dengan 3. Maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu Y X sama dengan 0. X tambah Y sama dengan X tambah Y sama dengan 3. Dan 0 tambah Y sama dengan 3. Yaitu titik potong sumbu Y adalah 0,3. Dan yang kedua dan selanjutnya matrik. Sistem persamaan linear dua variabel dapat disusun dalam bentuk matrik. Misalkan diberikan sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut: AX tambah BY sama dengan P. CX tambah DY sama dengan Q. Sistem persamaan linear tersebut dapat kita susun dalam bentuk persamaan matrik AX sama dengan B seperti berikut. AC dalam kurung AC BD dalam kurung XY sama dengan P dalam kurung PX dengan A sama dengan AC BD, X sama dengan XY dan B sama dengan PX. Untuk menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan matrik tersebut dapat digunakan bentuk penyelesaian dari persamaan matrik AX sama dengan B, yaitu X sama dengan A min 1 B, sehingga dapat rumus XY sama dengan 1 per AD min BC.
dalam kurung D min B min C A dalam kurung PQ. Contohnya X min 2Y sama dengan min 4. 2X tambah Y sama dengan min 3. Jawab dengan menggunakan rumus dapat diperoleh sebagai berikut. XY sama rumusnya memakai tadi ya. XY sama dengan 1 per AD min BC. Jadi 1 min 1 per 1.1 min dalam kurung min 2.2 dalam kurung 1 min 2 2 1 dalam kurung min 4 min 3. Jadi hasil dari 1 per 1.1 yaitu 1 per 5 dalam kurung 1 titik dalam kurung min 4 tambah 2 titik sama dengan min 3. Jadi min 3 dan min 4-nya ini dipindahkan ya. Atau dipindah ruas. Min 2 dalam kurung min 4 tambah 1 titik min 3. Jadi hasilnya min 10 5. Jadi yang diperoleh penjelasan X sama dengan min 2 dan Y-nya 1. Lanjut ya, solusi SPL menggunakan matrik inverse. Misalkan A-1 adalah inverse matrik dari matriks A. Hasil kali A dengan A-1 adalah menghasilkan matrik identitas. A-1 sama dengan A-1 sama dengan identitas, matrik identitas. Bila matrik A dikalikan dengan matrik identitas akan menghasilkan matrik A sendiri. A1 AI atau identitas sama dengan IA sama dengan A. Berdasarkan kedua persamaan di atas, sistem persamaan linear diselesaikan secara berikut. AX sama dengan B. A-1 dalam A-1 AX sama dengan A-1B. IX sama dengan A-1B. X sama dengan A-1B. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah X sama dengan A-1B dengan syarat A-1 ada. Dan yang selanjutnya sistem persamaan linear aturan Cramer. Berikut contohnya 3x sama dengan 2y sama dengan 11. 2x tambah y sama dengan 1. 3 2 min 2 1 x y sama dengan 11 12. D sama dengan 32 min 21 sama dengan 3 dalam kurung 1 min 2 dalam kurung min 2. Hasil dari di atas yaitu 3 min 4 dalam kurung 4 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita mencari dx-nya. 12 min 21 sama dengan 11 dalam kurung 1 min dalam kurung min 2 dalam kurung 12. Jadi hasilnya 11 tambah 24 tambah 35. Selanjutnya dy-nya sama dengan 32 11 12 sama dengan 3 dalam kurung 12 min 11 dalam kurung 2 sama dengan 36 min 22 sama dengan 14. X sama dengan dx per d sama dengan 35 sama dengan 7 per 7 sama dengan 5. Jadi y-nya yaitu dy
per D sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Selanjutnya persamaan linier homogen, yaitu persamaan linier yang semua suku konstannya 0, sehingga bentuk umum SPL homogen ini yaitu A11 X1 tambah A12 X2 tambah A1N XN sama dengan 0. A21 X1 tambah A22 X2 tambah A2N XN sama dengan 0. Karena semua suku konstan 0, maka jika dilakukan OB, tetap saja suku konstannya 0. Dan oleh karena itu matrik lengkap SPL homogen ini sering disingkat tanpa memasukkan kolom suku konstan, yaitu masukkan kolom suku konstan, yaitu A11, A12, A1N, A21, A22, A2N. Jadi seterusnya begitu. Jadi ada contohnya, yaitu contoh dari homogen ini X1 tambah 2X 2 tambah 3X 3 sama dengan 0. 2X 1 min X tambah 4X 3 sama dengan 0. 3X 1 tambah X2 tambah 8X3 sama dengan 0. Kita melakukan operasi baris elementer, yaitu atau disingkat OB. Baris 1 2 1 2 min 1 1 3 4 8. B3 sama dengan dalam kurung min 3. B1 B2 tambah dalam kurung min 2 dalam kurung B1. Selanjutnya 1 0 0 2 min 5 min 5 3 min 2 min 1. B3 tambah dalam kurung min 1 B2, yaitu 1 0 0 2 min 5 0 3 min 2 1. Hasil dari di atas yaitu min 5 min 1 per 5 B2 100 2 10 3 2 per 5 3 2 per 5 1. B1 tambah dalam kurung min 1 B3. B2 tambah min 2 per 15. B3 yaitu terus 1 0 0 2 10 0 0 1. B1 jadi hasilnya 1 per 1 B3. B1 tambah min 2 B2. Karena matrik koefisien tersebut ekuivalen dengan matrik identitas, maka sistem persamaan linear memiliki solusi trivial. Jadi kita lanjut materi notasi vektor. Kita akan mulai mendalami vektor dari sebuah besaran vektor. Yang paling sederhana disebut yaitu perpindahan atau displacement. Perpindahan ini didefinisikan sebagai perubahan posisi dari suatu titik. Deskripsi ini akan lebih memperjelas pemahaman tentang vektor. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B melewati sebuah lintasan lengkung. Vektor perpindahan gerak tersebut ditunjukkan oleh garis terpendek lurus dari A ke B. Yang berikutnya kita beri nama sebuah vektor perpindahan R. Ini sebuah gambar ya. Panjang anak panah menunjukkan besar vektor.
sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Kita bisa menggambarkan negatif dari masing-masing vektor sebagai mana ditunjukkan pada gambar 1.2e. Notasi analitis yang digunakan untuk menganalisa vektor dengan cara menguraikan vektor tersebut dalam komponen-komponen penyusunnya. Sebuah vektor A dalam koordinat kartesian dua sumbu X dan Y dapat dinyatakan komponen-komponennya, yaitu komponen pada arah sumbu X dan komponen pada arah sumbu Y. Notasi geometris adalah sebuah metode untuk menganalisis vektor dengan cara menampilkannya dalam bentuk gambar. Jadi notasi geometris ini untuk menganalisis vektor dengan cara menampilkan sebuah bentuk gambar. Ini contohnya gambaran ya. Besar A, Y, besar komponen vektor A dalam arah sumbu Y. AX besar komponen vektor A dalam arah sumbu X. Operasi vektor. Sebagaimana besaran skalar dapat dioperasikan secara matematis, baik operasi penjumlahan maupun perkalian. Namun demikian, operasi vektor memiliki beberapa perbedaan dengan operasi skalar, karena dalam operasi vektor kita tidak hanya menghitungkan besar, namun juga sekaligus arahnya. Ini komponen sebuah vektor ya, vektor A dengan komponen 2, vektor AX dan AY yang saling tegak lurus. Komponen skalarnya AX sama dengan A cos AY sama dengan A sin. Ada dua cara menyatakan vektor A. A sama dengan AX tambah AY. 2A sama dengan A pangkat 2X tambah A pangkat 2Y. Nolnya tan min 1 AY per AX. Komponen sebuah vektor lanjutan. Arah komponen vektor tergantung pada arah sumbu yang digunakan sebagai acuan. Jadi arah komponen ini digunakan sebagai acuan. A sama dengan AX tambah AY atau A sama dengan AX tambah AY. Penjumlahan vektor berdasarkan komponennya. C sama dengan A tambah B. Cx sama dengan AX tambah BX. Cy sama dengan AY tambah BY. C sama dengan C2X tambah C2Y. Dan konstatan min 1 Cy per Cx. Penjumlahan dan pengurangan vektor yaitu ada 4 metode, yaitu yang pertama metode jajaran genjang, dan yang kedua metode segitiga, dan yang ketiga metode poligon segi banyak, dan yang terakhir metode uraian. Perkalian titik atau dot atau titik disebut juga perkalian skalar produk. Hal itu dikarenakan perkalian tersebut akan menghasilkan skalar. Meskipun kedua pengalinya merupakan vektor, perkalian skalar dari dua vektor A dan B dinyatakan dengan A titik B. Karena notasi ini perkalian tersebut dinamakan juga sebagai perkalian titik dot product. Kita akan mendefinisikan A titik B dengan cara menggambarkan kedua vektor dengan ekor-ekornya terletak pada titik yang sama. Setelah itu kita cari komponen vektor yang sejajar di antara keduanya. A titik B didefinisikan sebagai besar vektor A yang dikalikan dengan komponen B yang sejajar dengan A. Bila C adalah
hasil perkalian skalar antara A dan B, maka C sama dengan ATB, A sama dengan AB cos. Jika kita mengoperasikan perkalian tersebut dalam notasi vektor, maka kita akan mendefinisikan beberapa keadaan sebagai berikut. Jadi ini ya gambarannya. Sehingga jika vektor A dan B dinyatakan dalam komponen-komponennya, maka perkalian skalar antara keduanya dapat dinyatakan A, B sama dengan AX, BX tambah AY, BY tambah A, Z, B, Z. Penerapan operasi perkalian titik dalam fisika misalnya adalah W sama dengan F titik S. Hasil dari perkalian ini baik W walaupun berupa skalar. Koreksi ortogonal. Definisi ambil W subruang dari Rn dan U1 dan U2 dan seterusnya merupakan basis ortogonal W untuk setiap vektor F untuk setiap vektor V dalam Rn, maka proyeksi ortogonal V pada W didefinisikan sebagai proyeksi W V sama dengan U1 titik V per U1 titik U1. U1 sama dengan plus UK sama titik V per UK titik UK. Komponen V ortogonal ke W adalah vektor V sama dengan V min proyeksi W dalam kurung V. Contoh soal, jika W bidang dalam R3 dengan persamaan X min Y tambah 2Z sama dengan 0 dan V sama dengan 3 min 1, 2. Carilah proyeksi ortogonal V pada W dan komponen V yang ortogonal ke W. Jadi W terdiri dari vektor dengan bentuk Y min 2Z, Y, Z sama dengan Y 1, 1, 0 plus Z min 2, 0, 1. Diperoleh vektor basis W U1 sama dengan 1, 1, 0 dan U2 min 1, 1, 1. Proyeksi ortogonal V pada W adalah V sama dengan U1 titik V per U1 titik U1. U1 tambah U2 titik V2 per U2 titik U2. Sama dengan 2 per 2, 1, 1, 0. Baris 1, 1, 0. Tambah min 2 per 3. Baris min 1, 1, 1 sama dengan 5 per 3, 1 per 3, min 2 per 3. Dan komponen V ortogonal pada W adalah V sama dengan V min prot W dalam kurung V. Baris 3 min 1, 2 min 5 per 3, 1 per 3 min 2 per 3 sama dengan 4 per 3 min 4 per 3, 8 per 3. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa prot di sini berada dalam W karena hasilnya memenuhi persamaan bidang. Demikian pula halnya dengan pref dalam kurung V adalah ortogonal ke W karena merupakan perkalian skalar dari vektor normal. Baris 1 min 1, 2 terhadap W. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.